pasien yang hari ini kita lakukan tindakan braki adalah pasien dengan kanker di bagian ginekologi ya. Sebelum brachytherapy, pasien ini sudah menjalankan radiasi eksternal terlebih dahulu. Karena stadium yang cukup lanjut, jadi radiasi eksternalnya dikombinasi dengan terapi sistemik, yaitu dengan kemo dan imunoterapi. Setelah semuanya siap, kemudian dokter akan memasang alat aplikator itu ke dalam target yang diinginkan. Karena pasien ini adalah pasien kanker ginekologi, maka alat ini dimasukkan melalui vagina, ditusukkan masuk ke dalam rahimnya. Kemudian setelah itu kemudian ada penambahan alat jarum, karena tadi ukuran tumornya masih cukup besar ya, sehingga kalau tidak ditambahkan jarum, kemungkinan coverage dari dosis keseluruhan tumor itu kurang maksimal. Pada saat CT simulator kita ambil gambar, nanti kita bisa lihat apakah alat yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai di dalam tumornya atau tidak. Apakah perlu dilakukan koreksi atau reposisi aplikator atau tidak. Kalau sudah sesuai maka tidak perlu dilakukan reposisi. Ketika sudah sesuai semua, verifikasi dilakukan, sudah cocok, maka pasien baru dibawa masuk ke dalam ruangan treatment brachytherapy. Nah, di situ alat disambungkan dengan mesin oleh radioterapis atau radiografernya. Kemudian seluruh petugas harus keluar dari ruangan. Ruangan itu ditutup, harus tersil rapat ya. Kemudian pasien itu kita pantau melalui monitor. Kita tetap bisa melihat apa yang terjadi di dalam melalui CCTV monitor. Nah, kemudian kita berikan treatment brachyterapinya. Keuntungannya brachytherapy dibandingkan radiasi eksternal itu kita bisa fokuskan dosis tingginya di tumornya. Ketika ada organ sehat yang posisinya di luar tumor, dosis tingginya tidak banyak mengenai si organ itu dibandingkan kalau dengan radiasi eksternal. Jadi dosis di tumornya bisa tinggi sekali, dan makin organ itu posisinya makin jauh dari si tumor, maka organ itu dapat dosisnya sangat-sangat kecil sedikit. Jadi prosedur radioterapi itu semuanya mau radiasi eksternal, brachytherapy, umumnya atau mayoritas tidak membutuhkan rawat inap. Karena prosedurnya cukup cepat ya. Kalau dengan brachytherapy kita menggunakan high dose rate, itu terapinya paling lama dari persiapan sampai selesai itu paling lama sekitar setengah hari gitu. Nah, apakah perlu dilakukan pemantauan khusus melalui rawat inap atau bagaimana? Sebenarnya nggak perlu. Jadi pasien yang hari ini kita lakukan tindakan braki adalah pasien dengan kanker di bagian ginekologi ya. Sebelum brachytherapy, pasien ini sudah menjalankan radiasi eksternal terlebih dahulu. Karena stadium yang cukup lanjut, jadi radiasi eksternalnya dikombinasi dengan terapi sistemik, yaitu dengan kemo dan imunoterapi. Nah, pada pasien ini kebetulan setelah kita evaluasi MRI, sisa massa tumornya masih ada dan masih cukup besar ya, sekitar 3,5 cm seperti itu, tapi masih bisa untuk kita berikan brachytherapy. Namun brachyterapinya harus menggunakan tambahan jarum interstisial. Untuk brachytherapy sudah kita berikan dari rencana awal 25 kali radiasi eksternal, dilanjutkan dengan brachyterapinya sebanyak 5 kali. Brachytherapy pada pasien ini kita berikan seminggu 2 kali. Hari ini adalah brachytherapy yang terakhir. Brachytherapy ini dikenal dengan terapi yang sudah terfokus di dalam tumor ya. Jadi kita spesifikan masukkan alat atau sumber radiasinya itu ditanam atau ditusukkan ke dalam tumornya. Karena kita menggunakan sumber radioaktif, di sini kita memakai iridium. Untuk dosis radiasinya itu per kali pemberian bisa sangat besar, berbeda jauh dengan radiasi eksternal, sehingga tidak kita berikan setiap hari gitu. Jadi biasanya dalam 1 minggu hanya diberikan 1-2 kali. Tergantung dosis per fraksi atau dosis per kali yang kita berikan kepada pasien. Pasien itu kemudian dibawa masuk ke ruangan untuk pemasangan alat aplikator. Nah, di dalam ruangan itu mulailah dilakukan prosedur anestesi spinal tuh. Jadi kemudian setelah dianestesi, pasiennya diposisikan. Kemudian perawat akan membersihkan area terapi atau area tindakan ya dengan
teknik asepsis atau dengan betadine gitu ya. Jadi segala macam kuman dan segala macam itu dibersihkan oleh perawat, disiapkan segala sesuatu alat-alatnya. Kemudian perawatnya juga nanti akan melakukan pemasangan kateter urin. Setelah semuanya siap, kemudian dokter akan memasang alat aplikator itu ke dalam target yang diinginkan. Karena pasien ini adalah pasien kanker ginekologi, maka alat ini dimasukkan melalui vagina, ditusukkan masuk ke dalam rahimnya. Kemudian setelah itu kemudian ada penambahan alat jarum karena tadi ukuran tumornya masih cukup besar ya, sehingga kalau tidak ditambahkan jarum kemungkinan coverage dari dosis keseluruhan tumor itu kurang maksimal. Itu disesuaikan dengan lokasi dari tumornya sesuai gambaran MRI yang telah dilakukan pasca radiasi eksternal selesai. Nah, kemudian setelah pemasangan aplikator selesai, pasien kita bawa ke ruangan CT scan atau untuk CT simulasi. Jadi karena di Mandaya ini kita menggunakan brachytherapy teknik 3 dimensi, jadi segala sesuatu penentuan target, penghitungan dosis, verifikasi semuanya dilakukan secara 3 dimensi juga. Jadi diambillah gambar 3 dimensi melalui CT scan. Pada saat CT simulator kita ambil gambar, nanti kita bisa lihat apakah alat yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai di dalam tumornya atau tidak. Apakah perlu dilakukan koreksi atau reposisi aplikator atau tidak. Kalau sudah sesuai maka tidak perlu dilakukan reposisi. Setelah CT simulasi sudah selesai semua, pasien akan kembali lagi ke ruangan brachytherapy, sekalian diobservasi, dan sambil menunggu dokter memberikan penggambaran atau kontur terhadap target yang kita inginkan. Pada CT scan itu digambarlah tumornya, digambarlah organ sehatnya, ada kantong kencingnya, ada usus-usus dan sebagainya di area yang sekitar tumor. Setelah target itu selesai, kemudian dilakukan pembuatan planning brachytherapy oleh petugas fisikawan medis. Fisikawan medis akan melakukan optimisasi dan normalisasi perhitungan sehingga pada keseluruhan volume tumor yang diinginkan mendapatkan dosis preskripsi yang penuh. Kemudian setelah planning itu selesai akan dicek dulu oleh dokter, dievaluasi oleh dokter. Kalau sudah sesuai, maka dilakukan pengiriman planning itu terhadap komputer yang mengoperasikan mesin brachytherapy. Ketika sudah sesuai semua, verifikasi dilakukan, sudah cocok, maka pasien baru dibawa masuk ke dalam ruangan treatment brachytherapy. Nah, di situ alat disambungkan dengan mesin oleh radioterapis atau radiografernya. Kemudian seluruh petugas harus keluar dari ruangan. Ruangan itu ditutup, harus tersil rapat ya. Kemudian pasien itu kita pantau melalui monitor. Kita tetap bisa melihat apa yang terjadi di dalam melalui CCTV monitor. Nah, kemudian kita berikan treatment brachyterapinya. Setelah selesai semua treatment itu, mesin dimatikan, sumber sudah kembali pada tempatnya. Petugas kemudian bisa masuk lagi ke dalam, sambungan atau kabelnya itu dilepaskan kembali. Kemudian pasien keluar dari ruangan dan langsung dibawa ke ruangan untuk melepas aplikatornya. Jadi setelah semua selesai, alat yang menempel pada organ-organ ginekologi itu bisa langsung dilepaskan. Keuntungannya brachytherapy dibandingkan radiasi eksternal itu, kita bisa fokuskan dosis tingginya di tumornya. Ketika ada organ sehat yang posisinya di luar tumor, dosis tingginya tidak banyak mengenai si organ itu dibandingkan kalau dengan radiasi eksternal. Jadi dosis di tumornya bisa tinggi sekali, dan makin organ itu posisinya makin jauh dari si tumor, maka organ itu dapat dosisnya sangat-sangat kecil sedikit. Ya, jadi setelah rangkaian radioterapinya selesai, radiasi eksternal selesai, brachytherapy selesai, efek dari radioterapinya ini sebenarnya masih ada ya. Jadi bukan berarti kalau hari ini sudah selesai tindakan bahwa besok udah langsung hilang efek radioterapinya, enggak gitu. Jadi efek radioterapi itu akan ada terus-menerus ya, sampai 2-3 bulan setelah selesai radiasi. Nah, setelah itu dia akan pelan-pelan berkurang. Jadi biasanya setelah brachytherapy selesai atau radioterapi selesai, kita minta pasien untuk datang kontrol kembali kepada dokter sekitar 2 minggu untuk kita lihat
responsnya seperti apa, apakah ada efek samping yang makin berat misalnya, atau ada efek samping yang membutuhkan pengobatan, seperti itu. Nah, setelah 2 minggu, kita pantau berkala per 1-3 bulan, gitu. Nah, tergantung case-nya nih. Nanti kalau pasien ini kontrol, ternyata misalkan tumornya masih cukup besar juga. Nah, biasanya kita akan sarankan untuk ada terapi lanjutan lagi, gitu. Tapi bukan dengan radioterapi, misalkan dengan terapi sistemik, gitu ya. Jadi prosedur radioterapi itu semuanya mau radiasi eksternal, brachytherapy, umumnya atau mayoritas tidak membutuhkan rawat inap. Karena prosedurnya cukup cepat ya. Kalau dengan brachytherapy di kita menggunakan high dose rate, itu terapinya paling lama dari persiapan sampai selesai itu paling lama sekitar setengah hari. Gitu. Nah, apakah perlu dilakukan pemantauan khusus melalui rawat inap atau bagaimana? Sebenarnya nggak perlu. Jadi setelah prosedur selesai, aplikator dilepas, efek sedasi atau anestesinya sudah minimal, pasien sudah bisa mobilisasi ya, bisa berjalan tanpa ada rasa kebas lagi di tungkai bawahnya, sudah bisa buang air kecil, buang air besar. Nah, itu sudah boleh pulang gitu. Jadi nggak perlu rawat inap lagi.